Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pendidikan keluarga negara Indonesia di era digital industri 4.0 dan society 5.0. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Resi Fauzia dengan NIM akhir 073. Selanjutnya ada Angelica Thea Belinda dengan NIM akhir 131, Rizky Hana Hanifa dengan NIM akhir 137, Keisha Galuba Masiwi dengan NIM akhir 139, dan dengan saya sendiri, Anindita Damayanti Soraya dengan NIM akhir 151. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama terdapat pengertian dari era digital 4.0 dan society 5.0 dan kewarganegaraan. Era digital 4.0 and society 5.0 membuat akses untuk menjangkau sarana pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih mudah dan efisien. Ini sangat berguna bagi keberlangsungan pendidikan kewarganegaraan karena dapat mempermudah mencari informasi serta menambah pengetahuan. Pada saat ini, di era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk membekali masyarakat dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang. Literasi digital merupakan kunci utama untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat dan menjadi sangat penting untuk mencegah disinformasi dan kesalahpahaman dalam memahami informasi yang beredar. Maka dari itu, masyarakat harus memiliki pemikiran yang kritis, memahami sudut pandang yang beragam, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikan masalah berdasarkan analisis yang cermat. Selanjutnya, selanjutnya terdapat pengertian dari era digital 4.0 dan society 5.0 tersendiri. Era digital 4.0 adalah revolusi industri keempat yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things atau disebut dengan IoT dan Big Data. Era digital 4.0 sering juga disebut dengan cyber physical system. Era digital ini memungkinkan munculnya transformasi digital yang menitik beratkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Ciri utamanya yaitu penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Selanjutnya terdapat pengertian Society 5.0, yaitu manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era digital 4.0 dan berpusat di teknologi. Society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019 dan merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Jadi, era digital 4.0 dan Society 5.0 ini adalah berkesinambungan dan bertingkat. Di mana perbedaannya yaitu era digital 4.0 menggunakan kecerdasan buatan AI, sedangkan Society 5.0 memfokuskan pada komponen teknologi dan kemanusiaannya. Selanjutnya, ciri-ciri era digital 4.0. Yang pertama, teknologi terkini. Penggunaan teknologi terkini seperti komputasi berbasis cloud, artificial intelligence, AI, dan automation. Dan yang kedua, transformasi. Transformasi yang menjadikan pertukaran informasi secara global semakin mudah. Contohnya dengan adanya e-money, kita bisa sangat mudah melakukan transaksi. Selanjutnya, inovasi besar-besaran. Inovasi di era revolusi industri 4.0 berkembang lebih cepat dari era revolusi sebelumnya, mulai dari inovasi untuk peralatan elektronik, otomotif, bahkan persenjataan militer. Yang terakhir, otomasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, otomasi pun marak muncul dalam dunia industri. Penggunaan mesin dalam dunia industri bahkan dianggap lebih efektif dibandingkan tenaga manusia. Selanjutnya, ciri-ciri Society 5.0. Yang pertama, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan
Di antaranya adalah Internet of Things, kecerdasan, kecerdasan buatan AI, dan robotika. Selanjutnya, pemecahan masalah. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial menggunakan teknologi modern. Selanjutnya, perubahan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan bahkan perubahan pola pikir menjadi lebih idealis. Yang terakhir, ilmu pengetahuan. Memungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian dari Korean Wave. Korean Wave atau Hallyu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran budaya pop Korea Selatan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Korean Wave mulai menyebar sekitar tahun 2011 atau 2012 yang terkenal pada saat itu dari industri musik. Lalu, Korean Wave sendiri adalah suatu penyebaran budaya populer Korea melalui produk hiburan seperti cara berpakaian, musik K-pop, drama Korea, makanan, dan gaya hidup. Korean Wave sudah menyebar luas di Indonesia, bahkan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengaruh Korean Wave terhadap kewarganegaraan. Kemudahan dalam mengakses informasi dari seluruh dunia memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intens antara masyarakat global yang dapat mengakibatkan transmisi nilai-nilai budaya asing ke Indonesia. Dampak ini dapat berupa dampak positif jika digunakan untuk memperluas wawasan mengenai kebudayaan lain. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan menjadi ancaman jika masyarakat mulai lebih mengagumi budaya asing ketimbang budaya nasional. Apabila masyarakat, terutama generasi muda, lebih tertarik dan terpengaruh oleh budaya asing, maka ada kemungkinan besar bahwa kebudayaan nasional akan tergerus. Generasi muda yang memiliki akses lebih luas terhadap budaya asing akibat globalisasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kebudayaan nasional mereka. Adapun dampak positif dari Korean Wave itu yang pertama, K-pop menjadi inspirasi di dunia fashion, yang kedua mengetahui citra dirinya, ketiga dapat bersosialisasi dan mandiri, yang keempat dapat memotivasi dan memupuk rasa semangat, yang kelima secara emosional dapat menimbulkan perasaan senang dan menghilangkan stres. Adapun dampak negatifnya yaitu muncul sikap malas, lebih memilih produk buatan Korea dibanding produk lokal, munculnya sifat boros, dan munculnya konflik atau perselisihan di media sosial. Selanjutnya ada cara bangsa Indonesia menanggulangi dampak negatif dari Korean Wave. Kita harus bisa menyaring nilai-nilai baru yang masuk ke Indonesia sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai budaya asli Indonesia di era globalisasi saat ini agar tetap sesuai dengan Pancasila. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencegah masalah yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah pengenalan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di masyarakat atau di kampus. Adapun peran pemerintah yaitu yang pertama mempromosikan budaya Indonesia di dalam dan luar negeri. Yang kedua, pemerintah harus mencontoh pemerintah Korea dalam mempromosikan budayanya sehingga dapat memajukan negara kita. Yang selanjutnya ada juga peran masyarakat. Yang pertama, menggunakan produk lokal dibanding produk luar negeri. Yang kedua, mencintai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia dan membuat budaya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.